Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Jadi sampeyan niku wonten satu kenaitan gitu. Terus wong Nasrani pun marani sesembahane mlebu neraka. Wong Yahudi pun marani sesembahane mlebu napa? Neraka. Itu terus pangeran gawe pengumuman. Wong mukmin sing elek, sing ganteng, sing sedengan, sing apik. Kowe jek ning kene wopo kabeh anut pangerane. Jadi kula ngenteni pangeran kula. Lha pas pangeran muncul saking gobloke meni nak ulah apun. Lah aku kuwatir sampean ngono, mulane tak ulas saiki. Kula kuwatir pas pangeran muncul kowe muni napa nak ulah. Iku saking kurang ajar ngene. Makanya ini penting, nyembah pangeran kudu kenal pangeran. Suatu saat jadi kitab ini pun kalau umum narian. Kitab ini kitab Tobari. Terus ketika Imam semua ahli tafsir itu sepakat tafsir itu kitab Tobari, Ibnu Jarir atau Tobari. Itu beliau wafat sekitar 303 Hijriah. Jadi generasi ini pas sebagai Imam itu Syafi'i. Mengarang kitab-kitab pun Ibnu Jarir, Imam Tobari di sekarang kitab. Itu beliau ngarang kitab ini itu sekitar 30 jilid. 30 jilid, bisa jilidnya tak foto-foto ngoten terus. Kiai-kiai rata-rata maca terus tuku jalalan sing sak foto iku ora tanpa. Lalu alhamdulillah 30 jilid itu sudah saya acak yang saya anggap penting untuk umat saya bacakan. Nggih, kula syukur sekali kula niku nggih insyaallah kula rencanane nggih kula khatam nanti mboten khatam lan mun kula acak. Artosipun sing tak anggap penting yang enggak ada di kitab lain itu saya tulis termasuk niki. Terus nanti itu jenengan nak tengoro Ramadan, sebenarnya Allah itu sempat muncul. Cuma karena kita saking gobloknya, saking ratau kenal pangeran, kenali duit, kasus, macam-macam zaman pondok, BPKB, utang, pokoknya ngono-ngono itu, wedoan, pangkat, ngamun, macam-macam termasuk. Lu wong melarat tukang nglamun ini nyembah nglamun, jenenge paham? Nyembah usuk, reng, boy sing didelok nak bunyi kedap-kedip nih. Jadi jape sing nyembah duit, kena iku sedekah. Nyembah kelap-kelip itu malah enggak apa. Sampai wiridan nasib. Jadi Allah itu sempat muncul sebenarnya. Cuma ketika muncul malah naiknya mulai menapa nak uji napa? Nak uji. Hei umat kabeh marani sesembahan kowe kotong-kotong ning kene golek sapa? Kula ngentosi Allah. Aku iku Allah. Malah mulai napa? Nak uji. Lalu sampean disampaikan. Lah terus lucunya pangeran tak kok. Lah buka kok tenan kok lek tadi piye. Lha lucu to. Wah, Imam Tobari ki goro-goro. Boten iki tenan, tak buka kok tenan terus kowe rompi aja. Oh, kok wae kertas Gusti, kula niteni Allah tenan boten. Lucu to, dadi sampeyan kok Mustafa jawab pokoke kula niteni Gusti Allah tenan apa? Boten. Engko terus dites. Wah, kula jelas dulu. Mesti kok Mustafa ini angel. Angel, masih khusyuk lah angel. Kau sing kenal pangeran wong alim, ora ono ning kono kenal pangeran wong khusyuk ora ono dalile. Niku penting, makanya Sayyidina Ali pernah ditanya sama seseorang, "Ya Ali, orang sehebat engkau apa pernah melihat Allah?" Jawab Sayyidina Ali, "Nak, kaifa a'budu man la a'rif?" Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Kaifa a'budu man la a'rif? Bagaimana mungkin saya menyembah zat yang tidak saya kenali? Itu tidak masuk akal. Jadi menurut Sayyidina Ali orang menyembah Tuhan kalau tidak kenal itu tidak masuk akal. Jadi seperti yang kita lakukan sekarang itu cara Sayyidina Ali betul apa? Betul masuk akal. Misalnya begini contoh paling mudah nih. Makanya yang orang hikam pernah bilang secara ekstrim, siapa yang tidak pernah mukasafah di dunia itu ditakutkan suul khotimah karena dia kenalnya Tuhan itu nanti keliru. Pas orang-orang masar itu apa? Keliru. Yang Allah betulan dinauzubillah, yang tidak Allah dikejar. Nah, itu ceritanya wong kafir ngoten, terus Isa itu ngaku Tuhan, terus pangeran menciptakan satu malaikat yang persis Isa. Terus ini dinut. Bareng dinut mayune ning aran neraka, akhirnya kecemplung nopo? Neraka. Mungkin ujar ge ngoten, mayu neraka akhirnya nyemplung nopo blodro, walhasil nopo? Akhirnya pangeran nggih pengumuman ya tabadawa. Hadis ini sudah saya cek, karena sudah saya bandingkan di Muslim di Bukhari, memang tidak ada masalah. Memang matanya yang beda tapi intinya sama. Ini hadis ini sahih. Sudah saya cek secara akademik di beberapa hadis 6 itu yang jadi mutamatil hadis. Itu sahih. Terus ketika Allah muncul itu, para umat, orang-orang sudah mengikuti Tuhannya, lalu ngapain kamu masih di sini? Saya nunggu Allah Tuhan kami aja. Saya ini Allah jadi. Malah jawabnya apa?
Terus pengiran tapi apian, ngerti nak wong goblok ya, jadi dimaaf. Ya pengiran tak ada lucu. Apa kalau saya tuh, lalu kalau Allah betul muncul, apa kamu niteni Jen? Enggak Gusti, jadi pede aja, apa? Enggak. Adiku monggo dipenggali, jadi nanti sampean ke persiapan, orang-orang masar pun niteni, dia supaya nopo ora keblon. Maksudnya penting aja ngelakoni bahwa akaroe tamanita soda ilahahu hawa. Jangan sampai menuhankan nopo hawa. Nah, misalnya menuhankan duit, pangkat, popularitas, termasuk menuhan aras-arasen. Iku yo penyakitnya wong melarat itu aras-arasen. Penyakitnya wong sugih seneng duit. Nah, jabat seneng nopo pangkat. Aras-arasen yo penyakit. Wong turu yo enak, nganggur yo nopo penak. Mana cari kanca kula sing melarat, dunya ku curang. Foto-foto turu esok nang sugih darani lah nganggur. Lah bisa apa? Lah dia turu tapi tokone buka. Lah aku turu tenan ora dibuka. Asline dunya ku curang. Foto-foto turu sing sugih dihukumi ra nganggur, aku dihukumi nganggur. Nek jare nang sugih turu tokone napa? Buka. Jadi agak nganggur. Nek turu nganggur tenan. Ora ono sing buka. Ora ono napa? Buka. Mboten iki tenan ya. Kalau juga mau setting cerita. Walhasil terus Allah masih tanya, masih baik. Apa kalau saya sebagai Allah memunculkan satu ayat, terus kamu kenal? Kata mereka, ya Gusti kenal. Orang munafik ngaku. Saya di dunia meskipun munafik, sesembahanku pangeran. Allah, pangeran ngetes. Ya sudah, kalau gitu kamu sujud. Wah, ini pas sujud, ini kaku, awake ini topan wahidan, ini kados blabak sing tunggal. Itu labil sekali ketika dia sujud malah geblak. Makanya Imam Tobari sebagai ulama tafsir dia nafsirkan ini di ayat ketika mereka disuruh sujud wa yutauna ila sujudi fala ya tatiun khosyiatan absaruhum tarhaquhum napa lillah. Jadi waqat kan yutauna ila sujudi wa hum salimun. Fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Bersamaan ngertos manane Quran. Memang dari awal Quran ngendikan fadzarni wa may yukadzibu bi hadzal. Dadi malaikat kon mirip kabeh. Malaikat mirip kabeh itu urusanku pribadi. Mulai paling ngeri mergo ngadepi pengiran langsung. Fadzarni mongko ninggalo sira ni ingsun. Wa may yukadzibu bi hadzal hadis. Malaikat sing tukang ngisap, tukang nyatet saiki mirip kabeh. Iki urusanku mbek wong-wong ngaku mukmin tapi ora jelas. Bareng ketemu wong munafik, ketemu wong macam-macam. Aku iki Allah. Dia sempat kenal, orang munafik sempat kenal. Ya Gusti, Engkau Tuhan kami. Saya tidak percaya kalau kamu menyembah saya betulan. Mungkin Anda menyembah saya karena riya, karena basa-basi, karena rutinitas. Enggak Gusti, pengiran ngetes. Saya kita tes sujud nih. Orang sujud, tiap sujud geblak. Tidak sujud apa? Lagi disebut waqat kanu yatauna ila sujudi wa musalimun. Ketika ning dunya kon sujud, dekne ijek selamat ora sepenuh hati. Saya kon sujud gak gelem. Ya. Saya kon sujud apa? Gak gelem. Makanya ini dipakai nafsiri ayat tadi. Dipakai nafsiri ayat ketika mereka disuruh sujud wa yatauna ila sujudi fala ya tatihun. Mereka tidak mau. Jadi ini nanti dipakai nafsiri ayat itu. Khosyiatan absaruhum tarhaquhum lillah. Ayo sudah pengenan terus gampang nita ini berarti sujudnya ada murni sulbok non rokok. Nah, makanya mumpung jenengan ini belum kena hisab. Tak warai ya. Carane sujud sing murni ora kok suwe-suwenan sujud sebagai ngecap mboten gampang. Ini urusan suwe-suwenan kalian nganggo karpet nopo boten. Jadi iki mana cara nyanyian ku sujud suwi kok ora ngecap. Wah karpet ku alus dadi ora. Wah iku terus nakalan ukuran kok ngono iku ukuran opo. Ngeten kula warai iki. Kata sujud itu sebetulnya di Al-Qur'an itu digunakan berkali-kali dan inti maknanya itu ketundukan sama semua kersane Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kersane Allah itu kadang tidak sesuai nafsu kita, tidak sesuai keinginan kita. Sujud yang kayak di sholat itu sudah sujud ritual mahdoh yang memenuhi aturan-aturan fisik. Itu beda dengan sujudnya hati yang tidak terkait dengan aturan-aturan fisik. Jadi misalnya gini, kalau contoh dari fikih dulu. Kalau kita sholat, itu kata Rasulullah, umir tu an asjuda ala sapati al-bumen. Kita ini disuruh sujud, ada 7 anggota tubuh yang harus sujud. Ini al-jabha, wal yaden, wal rukbaten, wal kodamen. Ala sapati al-bumen. Jadi mulai batuk, 2 telapak kaki, dengkul kalih, kalian kodamen. Terus orang-orang fikih nambahi syarat sahnya ma'atahamulin yasirin. Agak ditekan. Cara kifat, rada dipancat. Mulane kiai-kiai sing fanatik sujute muridé kok sikile
Angga-angga duduk dipancat goblok. Mulane kiye-kiye mondo iku sajadahe cepet ngecap ning dengkul ambek napa? Sikil. Mergo syaratnya kudu napa? Dipancat. Macam ya Mang, orang fikih itu nambahi syarat ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Terus untuk jabha syaratnya tidak ada penghalang. Jadi misalnya langsung baduke kena nggon sujud. Ya baduke harus kena nggon sujud. Cuma itu udah harus baduk semua. Potong kiai semua nanti kamu ngopo nganti ngeten mboten niku gak bisa berlebihan. Pokoknya sujud lah ngene. Nah, kula ora fanatik kula nggih biasa mawon. Niku wis carane. Nah, ini yang secara fisik aturan fikih. Jadi itu 7 anggota itu harus napa? Sujud. Mata hamulin yasir ditekan. Tapi kemudian ada aturan-aturan secara rohani. Ini hubungannya jenengan dengan pangeran. Ini saya contohkan paling gampang. Ketika saya punya uang 1 miliar, atau saya punya anak yang saya cintai, atau punya istri yang saya cintai, atau punya jabatan yang saya cintai, saya itu tidak pernah janggal. Misalnya saya punya anak itu tidak pernah janggal. Kenapa saya punya anak? Saya tidak ikut bikin jantungnya, bikin hatinya, bikin matanya. Kok tahu-tahu itu milik saya? Saya punya istri. Orang melok rumah mulai cilik, ora bisa ngatur jantungnya, orang melok ngatur pernapasannya, paru-parune, ngerti-ngerti dikeloni, daku, itu bojoku. Kita ini tidak pernah janggal ketika dikasih, ketika mempunyai, paham ya? Tapi ketika itu diambil Tuhan, anak kita diambil Tuhan, istri kita diambil Tuhan, harta diambil Tuhan. Kenapa ya Allah, engkau memberi musibah ke saya? Iku mesti pangeran janggal cek goblok, pas gue ra mbok takokno. Pasti lah mbok takokno, sama-sama janggal. Kalau kita fair sama-sama, coba apa alasan Anda punya? Apa kowe melok game mripate bojo, game mripate anak? Apa alasan Anda punya? Loh, aku yakin mlebu swarga lewat paham saya ini. Mulane gunane ulama ben nerangno detail. Loh, kalau sama-sama janggal, kamu punya juga harus janggal. Apa alasan Anda punya coba? Apa kamu menciptakan jantung istri Anda? Anak Anda? Apa kamu menciptakan orang ini mencintai Anda? Jika kamu merasa punya. Tapi ketika hilang, kamu janggal. Bukan curang sini. Harusnya saat kita punya itu juga janggal. Kalau kowe fair ngakoni nek Allah sing duwe. Bojo keloni paling banter umur 20 tahun. Iku anake wong. Yang mengatur sistem pernapasan, jantung dan semuanya pangeran. 20 tahun wae pangeran. Bareng diakatno kowe celek itu mbok aku wae. Bareng mbok aku wae mati kebok tuang isi. Kenapa Gusti kula sing untuk musibah orang lain tidak? Makanya Rasulullah itu hebat. Makanya wong sing roh nabi tenanan tetep ulama, orang khusus kamu ngandel dulu. Engko kamu kok wis sama dia tak syafaati gak mesti swarga kula terus kok. Kowe mau urun khusus. Tapi gak tau mikir agama. Mun kula sering tanya ibu ning minyak kuwi tok ati tenan, kapan nih maksudnya. Tapi dia nape tobat gelem ngaji Pak. Khusuk sing rutin gak Mustafa gampang ngilang. Cara ora dibuat tes itu gampang napa? Lho boten coba kalau sampean cara berpikir gitu. Makanya ketika Sayyid Ibrahim Kapundhut, Sayyid Ibrahim putrane Nabi Kapundhut dan beberapa kali cucunya Nabi Kapundhut itu Nabi ngendikane ya beliau sebagai manusia nangis. Tapi Nabi ngendikan pertama yang dijauhkan Nabi apa? Saya ini hafal persis hadisnya. Innalillahi ma'akhudha walahu ma'akhudha. Ya pancen wae pangeran, awal-awale sing duwe pangeran. Saiki dijupuk pangeran. Karena Nabi sadar, Nabi ketika punya pun tahu kalau itu milik pangeran. Itu hebatnya seorang Nabi. Kalau Anda betul sujud untuk pangeran, pas punya aku juga harus janggal. Misalnya saya kok punya jantung Gusti. Lo coba sampai naik cuci darah, lagi sadar fungsinya jantung. Jantung itu jumlah 4 jam. Nak ora wae melempok. Sekarang kita punya jantung biasa saja. Kita tidak bisa ngatur organ jantung kita, nafas kita, paru-paru kita. Kamu tidak pernah janggal. Tapi ketika itu dikai penyakit, pangeran ke jagal, kuna Gusti untuk musibah klotok liane bo. Berarti kamu belum sujud betul sama Allah. Nak kowe sujud tenan, nak kowe janggal ya janggal mempunyai. Jadi adil, pas duwe ya napa? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula niku ora melok mripat kok dhe mripat. Lah iku apik. Paham nggih? Gusti karepe jenengan piye lho? Kula ora melok duwe jantung kok ujug-ujug duwe. Kula ya ora melok gawe, ora melok tuku, ujug-ujug duwe. Karepe jenengan sepun. Lah nek kowe jagal ngono apik tenan. Ora kok pas ilang baru napa? Iku goblok urung sujud. Berarti urung napa? Mulane kowe sampean rawan geblak kok sujud. Lho kok tenan iki tenan tak warai. Lho kula tak bila-bilane tenan.
Kalau itu buatan sombong, kalau tuh buat kitab nih gini, tentang Pasuruan itu angin angin gula ini, wonten sing cerita, Gus wonten Gus yang gak ada kitab ini, jangan tumbas mawon. Bukan apa, memang kitab ini menangga saya itu dulu ngira itu kalau pas saya ke Mekah, itu mau beli, itu sudah saya siapkan uangnya. Ternyata Allah mengendaki lebih cepat. Lalah wong cerita, buatan jarak cerita. Gus kulo itu ditafsir tuh bari, firasat kulo itu jadi ada sakit mocol. Berarti, ya firasat yo tenan. Canggung ngalim tenan barane nopo firasat. Oh, canggung melek. Walhasil sapi itu memang masalah gitu. Makanya kalau latih sujud maknanya ketunjukan. Mulane ketika langit bumi itu digawe sumas tawa ila sama iwa ya nopo dukhonun faqala laha walil ardi fiya tawan tawkar qalata atena. Jadi ketika pangeran gawe langit bumi do ngene langit. Langit bumi ki arep aku pangeran nggih ngertos Gusti. Artine apa? Ya tetep kabeh-kabeh terserah jenengan ora terserah kula. Mulane ki kudu manut aku, cek nurut cek kepeksa. Tauan awakara kowe nurut aku cek nurut sukarela cek kepek. Dari langit ke bumi. Sukarela yo kalah. Maksa kehendak ngene apa? Kalah. Mulane dari langit bumi Athena to. Waduh nurut kok Gusti padha ora iso nentang. Athena napa? Mulane kula mbek jenengan. Kowe kepengin sugih ora mesti keturutan. Nentang kersane pangeran ora mesti keturutan. Atuk sujud wae. Atuk napa? Sujud. Ini penting kalau aturakan karena kita ini sudah lama sekali bodoh. Kenapa kalau kita kehilangan itu janggal? Sementara kalau mempunyai tidak, harusnya kamu canggih. Lo coba dalam hukum dunia untuk punya syaratnya apa? Itu mergawe, tuku, dikasih orang, dapat hibah. Kita ini untuk punya di dunia itu repot. Tapi tahu-tahu kita punya jantung, punya paru-paru, punya sistem organ tubuh. Bu aku nih WM, kapan kamu punya itu? Kapan ke tuku yang pangeran? Kapan untuk pengumuman kau pangeran aku dihibahno kowe, dikekno kowe? Kapan? Kan nggak tahu. Di sertifikatnya contoh nggak misalnya. Di sertifikatnya paru-paru. Enak ngaku buat WM. Bariku bareng hilang kowe protes pangeran mesti. Mulane aku mau hadis innalillahi ma aqada. Kulo nu nangis. Berarti nabi tenan ribet tenan. Kurang apa mau ngono biasa ya. Mergo bingung maknane tok. Itu sujud. Itu hakikate napa? Mulane wong alim sing para pangeran ku misale Mustofa sujud ping pindho ambek kula mau cek akeh kula gak jadi. Lho dene salat pikir Ka'bah ping 1000. Ambek kula ora usah salat pikir apa cek mulya kula. Mergo dawuh Nabi wong alim mikir sak jam lho ya apik timbang ibadah wong bodho swidak taun. Padahal kula niku mikire ora trimo sak jam. Sedina 24 jam kula turu rata-rata 6 jam itu ndak mesti. Mau dipengno ibadah Mustofa gak kuwati ngono. Karena kelebihannya orang alim itu tadi, dia kalau mikir tuh jitu, terus punya rumus pentingnya sujud. Wong kula wis wong alim nggih, niku tiap duwe pemikiran ku syukur tenan mbek pangeran iya. Kenapa saya tidak pernah menanyakan Tuhan? Lho kowe nek duwe tanah itu janggal agak di sertifikat. Kowe di sepeda motor ya janggal agak duwe STN. Sekarang kamu punya jantung, punya paru-paru, enggak punya sertifikatnya. Kenapa tidak kamu cari di notarisnya Tuhan? Kamu tidak pernah minta kan kepastian itu milik kamu. Loh orang mesti WM orang ada bukti. Ini kok ketika hilang kamu tanya, kamu protes sama Allah. Utak kamu nengti. Nggak ada mulai saat ini sujud tenan tuh, sujud tunduk. Loh soal jalo ngemis dongo ngemis mana nih paham napa? Loh itu apa? Saya kan protes, senang ngemis apa? Pengiran apa? Seneng dijalui. Saya ratus kulo nanti kiai. Ya nasib kulo rajilah gak apa-apa jalo. Gusti kulo kadang-kadang nyuwun sidik mon Gusti jelas sidik. Tapi saya tidak pernah, alhamdulillah saya tidak pernah. Dengan jelas nasib ning dunia orang. Kalau orang kepengin dadi wong bodho. Kali nasib saya secara materi ku jelas. Paling banter umurku cek 40 tahun kan. Gue nak iso aja repot. Oh, kula nu ndonga bojo kula nganti wedi. Seneng lho Gus jenenge mati. Ya ora seneng cuma ning donya ora prospek. Ya ora seneng nganti seneng ati ora cuma ning donya mboten apa prospek. Misalnya kumpul wong soleh ngene iki untunge opo? Kumpul wong dolim ra oleh, kumpul wong soleh ora jel. Untunge opo? Enak mati kumpul pangeran. Mulane jare Nabi pas awake kabudut ditugani Aisyah, ditugani Fatimah. Terus ada Sayyidina Ali, ada Sayyid Fadl. Terus Nabi tanya gini sama Fatimah, "Ya Fatimah, andaikan kamu disuruh berteman sama Allah sama berteman kalian milih mana?" Ya tentu ya Rasulullah saya milih berteman Allah. Terus Nabi, saya juga demikian terus kabudut. Jadi itu
Ya memang orang-orang baik itu begitu. Namun melarat lah kan rawani mati. Melarat utangnya kayak kasusnya kayak tapi jenenge urip sumpah aja Masya Allah. Entah cara berpikir Anda entah kayak apa saya tidak tahu, tapi itu faktanya, paham? Mohon kalau baleni malih. Jadi makna sujud sebenarnya itu paling enggak tauhid kamu itu benar. Bahwa jantung kita, istri kita, anak kita, pangkat kita semuanya wa Allah Ta'ala. Itu disebut di Quran walillahi mulkus samawati wal ardh. Kalau Allah sudah yang punya, kenapa ketika Allah ngambil kue terlalu berlebihan protes? Susah oleh loh guys, basaria, susah boleh. Sama seperti ketika Sayyid Ibrahim kabudut kata Nabi, ini milik Allah. Sekarang Allah mengambil. Wa inna bika lamahjunun. Sungguh Ibrahim saya ini susah. Tapi meskipun saya susah, wala naqulu ila ma yarda rabbuna, tidak akan komentar, tidak akan ngomong kecuali sesuatu sing diri dari pengen. Ngene iku, innalillahi ma akhadha wa lahu ma. Itu rasulane innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini penting kalau aturaken sebab sujud yang kayak kita di sholat itu tidak menyelamatkan kamu nanti di akhirat. Buktinya wong munafik zaman ning donya sujud. Tapi ketika dites ning akhirat atau gak lo, kalau lah maksudnya ini mergo sujud ora tok ati. Wong munafik ning donya ora apa sujud. Tapi nanti ketika dites di akhirat, sujudnya itu rai itu disebut waqad kanu yut'auna ila sujudin. Itu nanti ketika dikokor sujud itu tidak mampu, fala yastati'u. Maka terus tidak mampu. Lainnya mulai saat ini latih, gitu. Kalau sampean sujud, ya meskipun sholat jamaah atau sholat sendiri, entah sekian detik, itu harus benar-benar pernah sujud. Wong Rasulullah namuji sujud sampai ngeten. Nak cerita sahabat-sahabat, atau Mu'ad Abu Hurairah. Ya Mu'ad, kamu tahu apa pantangan api neraka? Apa ya Rasulullah? La taqulu atsara sujud. Neraka itu rawani mangan, bekase napa? Sujud. Makanya pangeran nanti ngendikane pangeran teng surat Fatah si mahum fi wujuhim min asaris sujud. Jadi neraka jenenge pantangan, jenenge mangan wong sing tau sujud tenanan pantangan tenan. Jadi kudune sampean niku neraka ra doyan. Makane gampang sampean ngetes sampean, aku golek sampean kok ora ono. Neraka doyan wara bener sujude. Neraka doyan dadi sujude napa? Lha jelas dhewe Nabi neraka iku ora doyan jasad sing tau dienggo napa? Sujud. Mulane ke sujud kudu mulai rambut nganti ngisor kudu sujud kan. Ya minimal dilatih kayak saat tadi. Sampean makanya tafakkur saat dan orang alim itu kalau berpikir 1 jam itu lebih baik dibanding ibadah swidak tahun. Makanya pastikan bahwa semua milik kita milik Allah Subhanahu. Wong kula misalnya ape mati, misalnya kapan-kapan kula ape mati. Orang ngarah kula nangis misalnya Mustafa nangis orang ngarah. Karena ya gampang saja, orang-orang alim itu rata-rata kalau mau mati itu guyon karena cara berpikir orang alim itu gampang. Saya punya doa yang dibaca oleh habib-habib yang alim-alim, yang para pengiran itu, dukung. Ya Allah, Engkau ini punya reputasi merawat saya zaman saya janin, zaman saya di kandungan ibu. Saya tidak bisa ikhtiar, tidak bisa ngatur makan saya, tidak bisa ngatur gizi saya, tidak bisa ngatur energi saya. So, saya baik-baik saja dalam kandungan ibu saya. Padahal pada karo wong kelem, ono air tuban, mbok kadang ngamuk, bedaki pitik, macam-macam betul. Kadang ngujar-ngujari wong ning pasar. Paham ya? Kita ini pernah hidup di dalam kandungan, punya nafas, butuh rezeki, butuh asupan gizi, butuh oksigen. Artinya Allah punya reputasi mengelola kita dengan keadaan begitu. Tentu engkau juga mampu mengelola kehidupan saya setelah saya di kuburan, karena itu tidak beda jauh dengan zaman saya di kandungan. Ini pikirannya orang alim. Jika orang terus bisa menganalogikan, mengkiaskan, ternyata Allah punya reputasi mengatur kehidupan dalam kuburan. Ini kuburan ini bohong begini. Malah ini pangeran ngendikan fi dzulumatin salaf. Saya ini punya reputasi ngelola kamu fi dzulumatin salaf dalam kegelapan yang 3. Lah iya toh, pertama wong sperma ning gegere bapake. Jika Mustofa ini wis gawa anak putune, gawa ngalor ngidul kudanan adol roti wis gawa ngalor ngidul. Itu Allah punya reputasi mengatur sistem ketahanan sperma ada di bapak. Mimpene sulbi wat, bariku ditransfer rabi. Ning gone rahime ibu. Artinya dengan reputasi sepanjang ini, masa sekarang kamu meragukan reputasinya pangeran? Mau perkara saiki ape dipendem, wah kuburan dhewean. Ape sapa? Oh pangeran tersinggung. Cangkemmu lha kowe dhisik ape sapa ngono paham? Blok lha kowe dhisik enggak ape. Tok. Kowe ora usah takok ngono, iku ora mukmin jenenge paham ya. Nang takoki, "Mos, kowe sampeyan mati mbek sapa?" Ape pangeran Gusti. Yo petise sapa? Lah iku pangeran saking dukane ning gone Quran.
Wazarni maknanya aku gak roh dhewean. Pokoke pangeran wis ngendikan wazarni iku serodok kudu ngamuk. Aku baro dhewean, malaikat tukang hisab barno aku mbek wong iki. Lah iku pangeran ngetes ngoten kok. Mustofa ki nak pancen ning donya sujud mbek aku, saiki tes kowe tak kon sujud. Ku nek iso sujud tenan swarga, nak geblak neraka. Gila Dimut. Betul. Lah cuma sing wong mukmin sing geblak-geblak iku kok terus iku para nabi, para ulama, para wali dikei hak syafaat. Jadi para nabi, "Cung, sing tau ngaji kowe syafaati." Waduh. Lah iku ora gelem. Ora. Mboten iki tenan, iki ngaji tenan. Jadi memang kula niku krasa tenan. Sujud itu sesuatu yang mudah, itulah dilatih. Saya itu sering berdoa sama doanya para wali-wali itu tidak doa minta tapi kayak tadi. Ya Allah, Engkau punya reputasi ngatur rezeki saya zaman saya di kandungan ibu. Toh saya sudah bernapas, butuh gizi, butuh oksigen, butuh toh Engkau juga bisa. Bahkan Engkau punya reputasi menciptakan bapak kami Adam dari tanah yang mati. Jika kalau kita kembali ke tanah itu ya paling tidak kita ingat reputasi Tuhan menciptakan kita dari tanah, mengatur rezeki kita zaman di kandungan. Paling tidak Anda itu tidak janggal atas reputasi Tuhan nantinya mengelola kita setelah dikubur. Ojo sampai kaya wong kafir terus takok aida mitna wa kunna turabau wa itu. Nanti ojo sampai terlintas kejanggalan kaya wong kafir mosok wis lemah iso ditangek. No, paham ya? Lah carane ra jagal piye? Yo memori reputasi Tuhan di masa lalu eling. Paham ya? Lha iku sujud, ngene iku jenenge napa? Sujud. Dadi sak utak tem, sak pikiranem, sak organ tubuh, sak sel-selem sujud. Makanya Nabi kalau ingin jadi orang baik kata Nabi nak donga awamaj'al fauqi nuran wa min wara'i nuran sampai wa fi azmi nuran wa fi mukhi nuran wa fi sa'ri nuran. Jadi yang punya nur kita ini ora kok kowe pas sujud kok. Rambut kita punya nur, otak kita punya nur, sumsum kita wa mukhi punya nur. Jadi kamane sak obah-obahe sarape penuh nur tauhid, nur sujud.